Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Desanegum dengan nomor induk mahasiswa 11241048 dari program studi manajemen untuk mengerjakan UTS mata kuliah teori organisasi yang memberikan tanggapan terhadap jurnal yang sudah saya pilih, yaitu jurnal aplikasi manajemen penerbit dari Universitas Brawijaya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara budaya organisasi struktur formal dan informal, serta efektivitas organisasi dalam konteks kebangkrutan industri di Indonesia, mari kita uraikan setiap elemen secara lebih rinci dan hubungannya dengan kebangkrutan. 1. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah fondasi yang membentuk cara kerja, interaksi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh anggota organisasi. Budaya ini sangat penting dalam membentuk cara berpikir dan berperilaku dalam berorganisasi. Ketika organisasi menghadapi krisis atau perubahan yang signifikan, budaya yang tidak sesuai dapat memperburuk keadaan. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kebangkrutan industri. Apa aja sih aspek-aspek budaya organisasi yang beresiko mengarah pada kebangkrutan? 1. Kekakuan dalam adaptasi. Budaya yang terlalu konservatif atau tidak fleksibel dapat menghalangi organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang eksternal seperti pengembangan teknologi atau perubahan permintaan pasar, atau organisasi yang tidak bisa beradaptasi dengan cara dapat tertinggal. Sementara pesaing yang lebih inovatif akan mengambil alih-alih pasar, misalnya industri tradisional di Indonesia seperti tekstil atau manufaktur yang terlalu lama bertahan dengan cara kerja lama tanpa mengadopsi teknologi digital atau otomatisasi, akhirnya tertinggal dan mengalami penurunan daya saing. Kedua, kurangnya fokus pada inovasi. Budaya yang tidak mendorong inovasi dapat mengakibatkan stagnasi. Di banyak industri Indonesia, perusahaan-perusahaan yang mengandalkan produk lama tanpa mencoba mengembangkan produk atau layanan baru cenderung kalah bersaing. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi kinerja finansial dan bahkan menyebabkan kebangkrutan. 3. Penyimpangan dari nilai perusahaan. Ketika budaya organisasi tidak sesuai dengan nilai inti perusahaan atau tidak mendukung tujuan strategis perusahaan, karyawan akan kehilangan arah dan konflik internal yang bisa muncul. Misalnya, perusahaan yang awalnya memprioritaskan layanan pelanggan mungkin mulai mengabaikannya demi efisiensi
efisiensi biaya yang pada akhirnya merusak reputasi perusahaan dan membuatnya sulit untuk bersaing. Contoh kasus di Indonesia. Satu, di Indonesia perusahaan-perusahaan yang terjebak dalam budaya status quo sering kali kesulitan untuk berinovasi dan beradaptasi, misalnya di sektor transportasi. Banyak perusahaan yang tidak berhasil dalam bertransformasi digital seperti aplikasi leader sharing karena budaya perusahaan yang lebih mementingkan cara-cara tradisional. Dan dua, struktur formal dan informal. Struktur organisasi terdiri dari dua elemen utama. Satu, struktur formal atau terorganisasi dan terdokumentasi secara resmi. Dan dua, struktur informal, yaitu terbentuk dari hubungan interpersonal yang tidak tercatat secara resmi. Keduanya memiliki dampak yang besar pada efektivitas organisasi, namun keduanya juga memiliki risiko dapat menyebabkan kebangkrutan jika tidak dikelola dengan baik. Aspek-aspek struktur yang bisa menyebabkan kebangkrutan ya, aspek-aspeknya itu ada apa aja ya. Satu, struktur formal yang kaku. Apa sih struktur formal yang kaku? Struktur formal yang terlalu kaku dapat menghambat fleksibilitas organisasi dalam menghadapi perubahan cepat. Jika organisasi terlalu birokratis, proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan sulit untuk merespon perubahan pasar dengan cepat. Hal ini sangat relevan di Indonesia, di mana banyak perusahaan besar masih memiliki struktur organisasi yang hierarkis yang memperlambat pengambilan keputusan. Kedua, ada kurangnya integrasi antara struktur formal dan informal. Apa sih itu? Yaitu kadang-kadang struktur informal dalam organisasi dapat lebih mempengaruhi dari struktur formal. Jika struktur informal tidak mendukung struktur formal atau sebaliknya, konflik dapat terjadi yang menghambat efektivitas organisasi. Di banyak industri, terutama yang sudah lama beroperasi. Struktur informal yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penyimpangan dan tujuan organisasi dan berujung pada kebangkrutan. Ketiga, adanya ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Apa sih itu? Jika pembagian tugas dalam struktur formal tidak jelas atau terdapat tumpang tindih, maka efisiensi organisasi bisa terhambat. Hal ini berpotensi menyebabkan kebingungannya jalur komunikasi dan pengambilan keputusan yang salah. Di Indonesia banyak perusahaan keluarga atau perusahaan lama yang kesulitan mengubah struktur mereka agar lebih modern dan efisien yang mengarah pada penurunan kinerja. Contoh kasusnya di Indonesia,
Salah satu contoh yang terlihat jelas adalah perusahaan-perusahaan manufaktur besar yang masih berpegang pada struktur formal yang sangat elakis. Dalam birokrasi, hal ini seringkali menghambat inovasi dan respon cepat terhadap masalah, sehingga perusahaan menjadi tidak efektif dalam menghadapi persaingan global yang lebih dinamis. Ketiga, ada efektivitas organisasi. Apa sih efektivitas organisasi itu? Efektivitas organisasi berhubungan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuannya. Ini meliputi kinerja finansial, kepuasan pelanggan, inovasi, dan kemampuan untuk bertahan di pasar yang sangat kompetitif. Efektivitas organisasi sangat bergantung pada bagaimana budaya organisasi, struktur formal, dan struktur informal diatur dan diterapkan dalam praktik. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan kebangkrutan. 1. Ada inovasi dan kemampuan beradaptasi. Apa sih itu? Organisasi yang efektif selalu mencari cara untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Perusahaan tidak mampu berinovasi dengan baik akan kesulitan untuk bertahan dalam lingkungan yang cepat berubah. Di Indonesia, sektor-sektor yang masih mengendalikan metode produksi atau distribusi lama seringkali terancam oleh perkembangan teknologi dan perubahan permintaan konsumen. Kedua, ada pengelolaan sumber daya. Apa sih pengelolaan sumber daya itu? Yaitu organisasi yang efektif tahu bagaimana mengelola sumber daya mereka, baik itu manusia, teknologi, maupun keuangan. Untuk mencapai tujuan mereka, pengelolaan yang buruk terhadap sumber daya ini seperti pemborosan atau kegagalan dalam memaksimalkan kapasitas produksi sering kali berujung pada kerugian finansial besar dan bahkan kebangkrutan. Ketiga, ada kinerja finansial. Apa sih kinerja finansial itu? Yaitu salah satu indikator utama dari efektivitas adalah kemampuan organisasi untuk menghasilkan keuntungan yang stabil. Organisasi yang tidak mengelola arus kas dan keuangan dengan hati-hati akan cepat kehabisan dana dan mengalami kesulitan keuangan yang dapat mengarah pada kebangkrutan. Contoh kasusnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia seperti industri otomotif dan tekstil sering menghadapi masalah mengelola keuangan mereka. Ketika mereka mengalami penurunan permintaan atau peminat pembelinya akan terhambat oleh masalah eksternal seperti kebijakan pemerintah yang berubah. Mereka kesulitan dalam mengurangi biaya atau mengubah model bisnis mereka, yaitu menyebabkan kinerja keuangan mereka memburuk. Terus selanjutnya ada keterkaitan antara budaya, struktur, dan efektivitas dalam kebangkrutan.
Ketiga elemen ini, budaya organisasi, struktur formal dan informal, serta efektivitas merupakan faktor yang sangat terkait dalam menentukan apakah sebuah organisasi dapat bertahan atau malah mengalami kebangkrutan. Organisasi yang tidak mampu menyeimbangkan ketiganya akan kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tetap relevan di pasar. 1. Budaya yang kaku dan struktur yang hierarkis dan efektivitas yang terhambat. Ketika budaya organisasi menahan inovasi, struktur formal, terlalu birokratis, dan efektivitas rendah dalam hal inovasi dan respon pasar. Organisasi akan kesulitan bertahan dalam persaingan dalam jangka panjang. Hal ini bisa menyebabkan kebangkrutan. Kedua, ada budaya yang adaptif dan struktural yang fleksibel dan efektivitas yang terjaga. Organisasi yang memiliki budaya adaptif, struktur yang memungkinkan fleksibilitas, dan pengelolaan sumber daya yang baik cenderung lebih efektif dalam menghadapi tantangan. Mereka mampu berinovasi, mengelola biaya, dan merespon perubahan dengan cepat dan memperpanjang keberlanjutan mereka. Kesimpulannya nih, dari kesimpulan yang saya jelaskan, kesimpulannya yaitu organisasi yang ingin menghindari kebangkrutan perlu fokus pada ketiga elemen ini secara holistik. Mereka harus membangun budaya yang mendukung inovasi dan adaptasi dan merancang struktur yang fleksibel namun efisien dan meningkatkan efektivitas melalui pengelolaan yang cermat terhadap sumber daya dan pengembalian keputusan yang tepat. Langkah-langkah apa aja sih yang diambil oleh organisasi Indonesia untuk menghindari kebangkrutan meliputi 1. Menerapkan manajemen perubahan yang efektif untuk menciptakan budaya yang lebih terbuka terhadap inovasi. 2. Merancang struktur organisasi yang lebih fleksibel dan memperbaiki komunikasi antara struktur formal dan informal. 3. Mengoptimalkan kinerja finansial dengan mengelola keuangan secara lebih efisien dan fokus pada pengembangan produk atau layanan baru. Apakah Anda tertarik untuk mengeksplorasi solusi vaksinasi industri tertentu di Indonesia yang menghadapi tantangan ini? Sekian dari saya. Sekian penjelasan dari saya tentang teori organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk penjelasan mengenai tugas UTS tentang teori organisasi manajemen, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata atau kekurangan saat menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.